Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Lex Regicide Superflua, Pugnantia Incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan tentang tindak pidana narkotika pada mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Di sini kami beranggotakan diantaranya saya Novia Indriana NIM 2021-20024 dan Visabila Eksani Ananda Lutfi Falah dengan NIM 2020-20062. Di sini saya akan presentasikan tentang subbab yang pertama, yaitu perkembangan pengaturan narkoba di Indonesia. Diawali dengan sejarah narkoba di Indonesia. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya, para pemakai candu atau opium tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan atau suplai secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Hal ini berlaku sampai tibanya pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan undang-undang itu dan melarang pemakaian candu atau Brisbane Ordinance. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, pemerintah Belanda membuat undang-undang yang mulai diberlakukan pada tahun 1970. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, pemerintah Belanda membuat undang-undang yang mulai diberlakukan pada tahun 1927. Setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan, dan distribusi dari obat-obat berbahaya, di mana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya, Statgate nomor 419 pada tahun 1949. Pada tahun 1971, Convention on Psychotropic Substance pada tahun 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 1996 tentang pengesahan Convention on Psychotropic Substance 1971 atau merupakan Konvensi Psikotropika 1971. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Kemudian Presiden mengeluarkan Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi yang terkenal dengan nama Bakolak Inpres Nomor 6/71. Untuk selanjutnya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika merupakan hasil ratifikasi daripada Single Conventional Drugs tahun 1961 melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1972. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk selanjutnya, saat ini negara telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Terdapat perbedaan antara narkotika dan psikotropika. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Sedangkan psikotropika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Subbab yang selanjutnya merupakan penggolongan narkotika. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagai berikut. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya, narkotika golongan kedua adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan yang terakhir, narkotika golongan ketiga adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam lampiran Permenkes nomor 30 pada tahun 2023.
Sebelumnya, dalam lampiran Permenkes 36 tahun 2022, diterangkan bahwa ada 209 narkotika yang masuk dalam kategori golongan 1, namun dalam aturan terbaru ini, narkotika yang masuk dalam kategori golongan 1 berjumlah 217. Penambahan 8 narkotika golongan 1 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, benzylpiperazine atau BZP, N-strepbenzylpiperazine. Yang kedua, metilbenzylpiperazine, nama lain MBZP. Selanjutnya, dibenzylpiperazine, nama lain DBZP. Yang keempat ada 2 strip metil metkatinona, nama lain 2 strip MMC. Selanjutnya 3 strip metil metkatinona, nama lain 3 strip MMC. Yang selanjutnya ada NN strip dimetilpentilon, nama lain dipentilon, BK strip dimetil strip K, BK strip DMBDP. Yang selanjutnya ada MDMB strip 5BR strip INACA. Dan yang terakhir ada 5F strip MDE strip 19, nama lain 5F strip BZO strip hexosicide. Dan Permenkes nomor 36 pada tahun 2022, benzylpiperazine atau BZP, N-strip benzylpiperazine masuk dalam daftar narkotika golongan kedua, yang mana kini dalam Permenkes nomor 30 tahun 2023 kategorinya diubah menjadi narkotika golongan ke-1. Dalam Permenkes nomor 30 pada tahun 2023, berikut contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya antara lain narkotika golongan pertama, yaitu ada opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Narkotika golongan kedua, diantaranya ada egonina, morfin metobromida, dan morfina. Dan pada narkotika golongan ketiga, diantaranya ada etil morfina, kodeina, polkodina, dan propiram. Untuk subbab yang selanjutnya, yaitu tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika. Tahapan proses penyidikan dalam pasal 75 Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Lalu memanggil orang-orang tertentu yang bisa dijadikan saksi. Selanjutnya memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti atas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Bisa menggunakan teknik pembelian terselubung. Untuk selanjutnya melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika yang disita. Yang selanjutnya menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Selanjutnya mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Dan yang terakhir menghentikan proses penyidikan jika tidak terdapat bukti yang cukup. Pada pasal 76 ayat 1, pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf D dilakukan paling lama 3 kali 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Pada ayat 2, penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang paling lama 3 kali 24 jam. Untuk pada pasal 78 ayat 1, dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Pada ayat kedua, dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Untuk selanjutnya pada pasal 90 ayat 1, untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 kali 24 jam sejak dilakukan penyitaan tersebut. Pada pasal 92 ayat 1, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam sejak saat ditemukan. Setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya pengaturan penyidik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur sebagai berikut. Pada poin A, penyidik dari Badan Narkotika Nasional yang diatur mulai pasal 75 sampai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pada poin B, penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diatur melalui pasal 28 sampai dengan pasal 86 Undang-Undang Tahun 2009 tentang narkotika. Pada poin C, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur melalui pasal 87 sampai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Badan Narkotika Nasional atau disingkat dengan BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Indonesia bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Baik, itu yang bisa saya presentasikan. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Visabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visabila Ismail Kepala, nomor hidup mahasiswa 2020-267. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas BNN yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang apa itu BNN. Tugas BNN yang pertama adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika. Ketiga, berkoordinasi dengan Presiden Republik Indonesia dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat. Yang kelima,
memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang keenam, selanjutnya tugas BNN adalah memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika narkotika. Yang ketujuh, melalui kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya, mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. Yang ke-9 adalah melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan dan wewenang dari BNN itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi BNN. Yang pertama, BNN itu menyusun dan merumuskan kebijakan nasional di bidang pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan aktif lainnya, kecuali bahan aktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Yang kedua, menyusun, merumuskan, menetapkan norma standar kriteria dan prosedur P4GN. Yang ketiga, menyusun perencanaan program anggaran BNN. Yang keempat, menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pencegahan pemberdayaan masyarakat, rehabilitas, dan kerjasama di bidang P4GN. Yang selanjutnya, pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hukum, dan kerjasama. Selanjutnya, pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN. Yang selanjutnya, fungsi dari BNN adalah pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Selanjutnya, tugas BNN penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN. Lanjut, pelaksanaan fasilitas dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya, fungsi BNN yang ke-11, pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan aktif lainnya, kecuali bahan aktif untuk tembakau dan alkohol. Yang 12, pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitas dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan aktif lainnya, kecuali bahan aktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya adalah pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial, pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan aktif lainnya. Bahan aktif lainnya itu yang kecuali untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh negara dan masyarakat. Selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitas, penyalahgunaan pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan aktif lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan penyusunan, pengajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum. Selanjutnya, fungsi dari BNN adalah pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional di tingkat P4GN. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN, pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesional penyidik BNN. Selanjutnya, fungsinya adalah pelaksanaan kegiatan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan serta penyidik dan pelatihan di bidang P4GN. Selanjutnya adalah pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan aktif lainnya, kecuali bahan aktif untuk tembakau dan alkohol. Fungsi yang selanjutnya adalah untuk mengembangkan laboratorium uji narkotika, psikotropika, prekursor, serta bahan aktif lainnya. Yang terakhir adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Itu sendiri. Ini susunan organisasi BNN. Yang pertama, yang paling atas susunannya adalah kepala dari BNN itu sendiri. Yang kedua adalah sekretariat utama. Sekretariat utama nanti ada inspektorat utama, deputi bidang pencegahan, deputi bidang pemberdayaan masyarakat, deputi bidang pemberantasan, bidang rehabilitas, deputi bidang hukum dan kerjasama. Yang selanjutnya nanti ada pusat penelitian data dan informasi, pusat pengembangan sumber daya manusia, pusat laboratorium, balai desa rehabilitas, ada instansi vertikal. Instansi vertikal di sini ada dua, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP. Yang kedua ada Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau kota. Di sini di tingkat kota atau BNNK. Sekian presentasi dari saya dan teman saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata atau salah penjelasan dalam presentasi yang telah saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.